peristiwa nuzulul Quran. Tentu kita mulai dari apa itu nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala fi suratin ukhra, inna nahnu nazzalna fi lailatin mubarakah. Wa qala fi suratin ukhra, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah sholat tarawih yang malam hari ini kita memperingati nuzul Quran. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka masyarakat yang kami hormati, perlu kita sepakati dulu. Sekarang jam 9, ya? Nah, kurang dikit. Sampai jam berapa kita ibu-ibu? Sampai sahur? Karena begini, kalau tidak kita sepakati nanti saya ditipu aja. Ibu-ibu pada tidur, ngantuk-ngantuk, saya lah ngomong sendiri kan. Nah, lebih baik kita sepakati. Insya Allah paling lama 1 jam. Ya. Nanti kalau ada yang mau kita buka tanya jawab, kita buka. Karena malam ini malam penuh berkah. Kalau kita pun sampai sahur sebenarnya lebih bagus. Cuman saya yang tak kuat berdirinya. Ya. Jadi kita mengguyur baik sampai jam berapa selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa nuzulul Quran. Tentu kita mulai dari apa itu nuzulul Quran. Nuzul berasal dari bahasa Arab. Nazala yanzilu nuzulan. Arti bahasanya turun. Al-Quran itu masdar dari kata qara'a, bimakna isim maf'ul kata orang Arab. Artinya bacaan atau yang dibaca. Maka kalau kita gabungkan nuzulul Quran, maka diartikan oleh para ulama turun atau peristiwa turunnya Al-Quran yang kita jadikan sebagai pedoman hidup kita ini. Ada tanda tanya Bapak Ibu. Orang memperingati nuzul Quran 17 Ramadan. Iya tak? Sementara Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin qadr. Al-Quran itu diturunkan pada malam qadar. Ada hadis Nabi yang mengajarkan kepada para sahabat untuk mengintai
datangnya Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah, siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah min ishril awakhir min Ramadan, pada 10 malam terakhir. May yataharra Lailatul Qadar falyataharraha min ishril awakhir min Ramadan. Siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, memang Lailatul Qadar itu dicari. Tidak bisa kita nunggu sambil main gaple, atau kita nunggu sambil begadang, bergitar-gitar, nyanyi-nyanyi, tidak bisa. Harus dicari. Nah, kapan nyarinya? Kata Rasulullah, min ishril awakhir min Ramadan. 10 terakhir. Kalau 10 terakhir berarti malam 21, 22, 23 sampai seterusnya. Tapi nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Ada apa ini? Iya. Apakah saya saja yang punya tanda tanya ini atau Bapak Ibu juga begitu? Ternyata Imam Asyuyuti menjelaskan dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Saya kitabnya berbahasa Arab. Di situ dijelaskan turunnya Al-Quran itu ada 2 makna. Pertama, turunnya itu secara langsung keseluruhan, ya, marratan wahidah. Al-Quran itu mulai dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir, mulai Al-Baqarah sampai An-Nas itu sekali turun. Allah turunkan ke Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz diturunkanlah ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Itu secara keseluruhan diturunkan. Kapan terjadinya itu? Itulah fi Lailatul Qadar atau fi Lailatin Mubarakah dalam surat Ad-Dukhan. Silakan nanti dibuka surat Ad-Dukhan, di situ jelas. Lalu yang mana yang 17 Ramadan? 17 Ramadan kata Imam Asyuyuti itu mulai diturunkan dari Baitul Izzah, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Ada dasarnya dalam Al-Quran, ada. Al-Quran itu diturunkan pada Yaumal Taqiyal Jam'an, ketika terjadi pertemuan 2 kelompok yang sedang berperang. Itulah perang Badar. Perang Badar kapan terjadi? 17 Ramadan. Jadi tidak tidur Rasulullah 17 Ramadan itu. Tidak bermalas-malasan. Kalau kita kadang-kadang beralasan dengan puasa. Napa Pak cak letihnya? Saya bukan puasa. Tidurnya orang puasa di ibadah. Nah, tidurlah dari pagi sampai ke sore. Tidak cak itu. Rasulullah itu 17 Ramadan malahan berperang. Penaklukan kota Rom juga tanggal 17 Ramadan. Banyak sekali peristiwa besar dalam Islam itu yang terjadi pada bulan puasa. Jadi Rasulullah justru lebih tinggi kegiatannya, lebih aktif beliau di bulan puasa itu. Nah itu. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa peringatannya 17 Ramadan padahal Al-Quran turunnya pada malam Lailatul Qadar? Nah, itulah jawaban. Kata Imam Asyuyuti, diturunkan secara keseluruhan oleh Allah ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Qadar secara keseluruhan. Mulai turunnya kepada Nabi Muhammad ayat per ayat itu namanya munajjaman, berangsur. Jadi Al-Quran itu tidak sekali turun Pak. Al-Quran itu turun ada yang berdasarkan peristiwa. Ini contoh. Nabi Muhammad ditanya oleh para pengikutnya, Muhammad, bagaimana ruh itu? Di mana letaknya ruh? Ketika seseorang meninggal, kemana ruh itu pergi? Nah, Nabi diuji Pak. Rasulullah juga tidak bisa jawab. Mana jawabnya ini?
Karena memang Rasulullah tidak tahu kemana ruh, bagaimana ruh, karena itu urusan Allah. Turunlah ayat, yas'alunaka 'anir ruh. Hai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qul, jawablah, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku, aku tidak tahu. Jadi ayat itu turun kadang-kadang sesuai dengan kondisinya, beransur-ansur turun sampai surat terakhir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu dari segi arti nuzulul Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, untuk apa kita peringati nuzul Quran ini? Ada orang mengatakan itu bid'ah. Rasulullah tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Kenapa kita melakukan? Kalau kita tidak memahami, kita lah ikut-ikut pulau mengatakan itu bid'ah. Bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Tapi bid'ah itu berlakunya bukan pada muamalah. Bid'ah itu berlakunya pada ibadah makhdhah. Misalnya sholat subuh ini kita robah jadi 4 rakaat. Kita kan sehat segar ya subuh itu. Kalau kita robah jadi 4 rakaat cuman. Atau sholat isya itu kalau kita lah capek, lah letih, lah lelah, kita robah jadi 2. Kan bisa-bisa ya. Tapi itulah yang disebut dengan bid'ah. Kenapa? Ibadah yang seperti itu sudah ada ketentuannya dari Rasulullah SAW. Al-aslu fil ibadah at-tawqif. Asal pada ibadah itu ketentuannya sudah ada dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita menambah, tidak boleh mengurangi, dan tidak boleh merubah. Contoh, kurban. Orang banyak yang tidak bisa makan daging kambing, kita robah pakai ayam cemana? Boleh tak? Oh tidak boleh, karena hewannya sudah ditentukan, unta, sapi, kambing dan seterusnya. Tidak boleh ayam atau itik misalnya. Tidak boleh. Kalau orang musim haji berbondong-bondong ke sana, numpuk rame-rame, cak mana kalau kita robah haji itu tidak lagi di bulan Zulhijjah, terubah baik di bulan Syawal misalnya. Habis puasa ini itu rame-rame ke Mekah pergi haji. Tidak boleh, karena waktunya sudah ditentukan. Kalau ini dirubah, barulah disebut dengan bid'ah. Dulu Pak sholat tidak ada pakai mic ini. Di zaman Nabi tidak ada mic. Sekarang pakai mic, bid'ah ada ini. Tidak, karena ini tidak masuk dalam rangkaian sholat. Ini sarana. Dulu azan tidak ada pakai mic, tidak ada pakai lampu cahaya. Sekarang pakai lampu, bid'ah ada ini. Jadi harus paham itu. Bid'ah itu di mana adanya? Pada ibadah-ibadah yang sudah ditentukan rukun dan syarat. Kita tambah, kita robah, menjadi bid'ah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa tujuannya memperingati nuzulul Quran? 1. Kita harus membersihkan diri kita dengan Al-Quran dari sifat syirik. Banyak orang sekarang menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat. Iya. Dulu saya pernah lihat orang Al-Quran kecil itu, kadang dibaca pun tidak bisa Pak. Tidak nampak lagi tulisannya itu, tidak bisa dibaca. Kemudian dimasukkan ke dalam kain itu diikat dengan benang, taruh di sini. Saya tanya, Pak, ini untuk apa? Wah, ini tangkal mati. Tangkal apa namanya? Tangkal sihir, tangkal ilmu-ilmu macam-macam. Kalaulah itu dibolehkan, tentu Rasulullah yang pertama pakai itu. Kalaulah itu dibolehkan, tentulah Umar bin Khattab. Ya Sayyidina
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tentu beliau pakai itu, tapi tidak satu pun yang pakai itu. Buktinya Umar bin Khattab matinya kenapa? Ditikam dari belakang. Artinya beliau tidak anti senjata ya. Kalau ada kita belajar ilmu kebal pisau, kebal segala macam, ternyata Umar bin Khattab tidak kebal. Kata Nabi, 10 orang sahabatku yang dijamin masuk surga, salah satunya Umar bin Khattab. Jadi untuk masuk surga tidak perlu kebal dari senjata ya. Apalagi kalau sudah syirik seperti itu. Al-Quran tidak akan menolong kita dengan cara-cara seperti itu. Ada lagi, supaya toko laris ya, ada lagi, ditulislah ayat Al-Quran itu pakai tinta di atas kertas. Ini nak ngobati orang ini, dimasukkanlah kertas yang sudah bertuliskan ayat Al-Quran. Misalnya diambil surat Al-Ikhlas, tulis pakai tinta Pak, tinta yang parker itu, nanti masuk ke gelas disiram pakai air, kan luntur dia, airnya diminum. Kata saya ini bukan obat tapi penyakit, karena tinta itu ada zat kimianya. Banyak lagi praktek-praktek yang dilakukan oleh orang yang sifatnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan yang lain tapi justru dengan Al-Quran. Ada lagi Qul huwallah itu ditulis terbalik, namanya kalau orang Padang itu Qul huwallah sungsang. Sini apa? Sama juga macam-macam. Ini pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dengan memperingati nuzul Quran ini tidak boleh lagi. Rasulullah katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangan sampai situ aja baca hadis ini, baca ke belakangnya. Illal kabair, kata Nabi, kecuali dosa besar. Apa itu dosa besar? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah engkau aku tunjukkan tentang dosa besar, kata Rasulullah. Bala ya Rasulullah, tunjukkanlah, kata sahabat. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada yang pakai benang 7 warna, apa namanya? Himat itu kita sholat qiyamul lail tiap malam tidak ada artinya. Kalau itu masih ada di badan kita, buang. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Cukuplah Allah yang akan menjaga kita. Tidak usah cari andat-andat lain. Wala tattakhidhu min dunillahi andada. Janganlah kamu carikan tandingan untuk Allah itu. Kita nak kondangan